ada kekuatan kayak merasa gagal dan sebagainya, menghadapi situasi yang tidak nyaman. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk pengingat bahwa kita nggak boleh bersikap lemah. Begitu juga dengan kondisi pandemi ini, janganlah kita bersikap lemah. Janganlah kita merasa, aduh daring ini susah merepotkan. Ya, insya Allah ya dalam Al-Insyirah ayat 2 dan 3 ya. Ayat 2, kalau nggak salah ya Al-Insyirah ayat 2, bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Allah berikan pandemi ini, Allah berikan anak-anak kita sekolah itu nggak selalu di sekolah, tapi kadang-kadang daring, atau mungkin saat ini masih daring. Allah tuh juga sudah siapin kita mampu melewati ini semua, dan kita jangan bersikap lemah gitu ya. Jadi ambil hikmahnya, selalu kita belajar, saling menguatkan, maka kita akan menjadi individu yang mind, soul, and body-nya itu selaras seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai anak, tentu saja kita nggak bisa lepas bahwa anak-anak itu berkaitan dengan yang namanya tumbuh kembang. Tapi saya tidak akan membahas ini terlalu jauh ya, karena nanti materi tantrum saya nggak akan sampai gitu. Tumbuh dan berkembang, tumbuh badannya, berkembang jiwanya. Anak-anak juga punya hak secara emosi, secara fisik, secara biologis, dia terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya, baik kebutuhan makan, kebutuhan secara emosi, mengutarakan apa ya, punya kesempatan untuk mengutarakan keinginan gitu ya, menyampaikan emosinya, baik emosi positif dan emosi negatif gitu ya. Benar, anak-anak butuh dicintai gitu ya, karena saya percaya bahwa semakin kita mencintai anak-anak kita, maka semakin patuhlah mereka gitu ya. Jadi ada rumusnya tuh, anak patuh sama dengan merasa dicintai gitu ya. Nah, tapi tidak itu saja, bahwa anak-anak pun juga punya permasalahan. Gak ada anak yang diciptakan lurus aja tanpa permasalahan gitu ya. Kalau saya misalnya disuruh memilih nih, pilih anak yang lurus aja atau anak dengan maksudnya anak yang dihadirkan oleh Allah itu membawa konflik. Nah, konflik ini yang memungkinkan kita untuk belajar. Kalau anak lurus aja, ada dua kemungkinan. Kita jadi nggak belajar, yang kedua ini anak ada masalah. Gitu loh. Anak ada masalah karena dia lurus aja gitu. Nggak menunjukkan hal-hal yang apa ya, nggak dinamis seperti itu ya. Nah, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan anak, tapi kita fokusnya di masalah tantrum ya, ayah bunda ya. Nah ini dia nih, temper tantrum. Apa sih temper tantrum ini? Temper tantrum itu mungkin ayah bunda sudah sering dengar ya. Temper tantrum itu adalah kondisi di mana anak yang menunjukkan emosi negatif, lebih pada emosi negatif ya. Kalau emosi positif itu kan cinta, merasa disayang gitu ya. Kalau temper tantrum itu lebih ke emosi yang negatif, di mana dia ingin mengutarakan keinginannya tapi dengan cara-cara yang kurang tepat gitu ya, dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Contohnya ayah bunda ya, perilaku temper tantrum itu kalau kita lagi ke supermarket gitu ya, atau Indomaret, Alfamart, mungkin pernah kan dia, biasanya kalau saya tuh sering ngelihat anak kecil itu kalau di depan kasir itu dia pengen ambil yang jajanan segini harganya menurut saya mahal banget gitu ya, betul, Kinder Joy ya. Beberapa kali loh saya ngeliat anak kecil, bahkan anak saya juga pernah dulu ya, anak saya yang ketiga ini yang sekarang kelas 6 SD itu pernah tantrum di Indomaret hanya karena pengen Kinder Joy gitu, glesot, akhirnya jadi pusat perhatian, dan perilakunya itu sangat tidak terkendali gitu ya, dan itu membuat kita tidak hanya kita malu tapi juga marah. Kenapa kok kita marah? Karena emosi menular gitu ya. Anak marah, kita melihat dia itu nular ke kita gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah marah, logika kita jadi turun, karena emosi itu seperti neraca ya. Jadi kalau emosi naik maka logikanya turun. Nah, kalau sudah logikanya turun, kita sudah nggak bisa lagi berpikir logis. Kita udah nggak bisa lagi berpikir yang tepat menghandle anak yang seperti ini. Maka kenapa kok materi ini dihadirkan? Karena dari banyak pengalaman di usia-usia anak, usia prasekolah, hal ini tuh sering terjadi
gitu ya. Baik ya, kita nanti akan bahas. Tapi ini contoh ya, Ayah Bunda ya, contoh perilaku tantrum di bawah usia 3 tahun. Ayah Bunda boleh baca, nanti materi ini akan saya share, boleh ya, nanti akan saya share ya. Jadi nanti bisa sambil dibaca-baca. Tapi saya nggak akan bahas ini satu-satu, nanti materi yang urgent, yang nggak sampai ya waktunya ya. Ini contoh perilaku tantrum di bawah usia 3 tahun, gigit, mukul, nendang, nangis, jerit, ngeleot dan sebagainya, nahan napas gitu ya. Gitu kan, kalau anak-anak marah kan seperti itu ya, bentur-benturin kepala, ngelempar dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang contoh perilaku usia 3-4 tahun, selain perilaku tadi ada tambahan lagi, hentak-hentakin kaki, teriak-teriak gitu ya. Saya pernah ada seseorang orang tua yang bilang, bukankah tantrum ini wajar terjadi pada anak usia dini? Dan memang harus dialami karena perkembangan otaknya gitu. Karena dia sudah, kalau istilah orang Jawa itu munda akale gitu ya. Iya, memang tantrum itu biasa dialami oleh anak-anak usia prasekolah. Usia prasekolah itu usia TK. Tetapi bisa kok tantrum ini ditekan, artinya tidak harus anak mengalami tantrum gitu ya. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya gitu ya. Nah, ini tantrum di atas usia 5 tahun ya. Nah, ini jadi tambah ini lagi, dia tambah cerdas lagi nih perilakunya ya, memaki, menyumpah gitu ya. Jadi dia sudah punya keterampilan linguistik yang memadai sehingga dia bisa lebih tinggi lagi nih tingkatan perilaku tantrumnya. Mohon maaf sebentar. Mengkritik diri sendiri, menyalahkan dan sebagainya gitu. Itu tadi contoh-contoh perilaku tantrum ya Bunda ya. Nah, sebetulnya faktor penyebab terjadi perilaku tantrum itu apa? Nah, ini yang perlu diketahui ya. Yang pertama itu karena ada perkembangan otak. Jadi ada yang namanya itu amigdala ya. Tapi saya tidak akan membahas ini terlalu detail ya, hanya dasarnya saja, di mana amigdala ini adalah otak yang berfungsi untuk yang berhubungan dengan emosi, dan ini sudah dimiliki ketika anak itu terlahir, ketika anak masih bayi. Otak yang berhubungan dengan emosi, di mana dia akan menunjukkan emosi-emosi yang baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Contohnya gini deh, anak bayi, kalau dia menginginkan sesuatu, dia mesti kan nangis gitu ya, entah popoknya basah, entah dia lapar, haus dan sebagainya, pasti dia nangis meronta-ronta, doa-doa gitu ya, kalau nangis gitu ya, istilahnya doa-doa gitu. Itu karena amigdala yang bekerja. Semakin dia semakin besar, maka dia nggak cuma doa-doa aja gitu, dia akan punya cara untuk memanipulasi lingkungan. Amigdala bekerja. Seharusnya amigdala ini bisa ditentramkan, bisa didamaikan oleh yang namanya prefrontal cortex. Itu letaknya gini. Mungkin ayah bunda sudah sering mendengar ya prefrontal cortex ya. Nah, prefrontal cortex itu tugasnya adalah untuk mengendalikan diri gitu ya, untuk mengendalikan emosi dan sebagainya. Nah, amigdalanya sudah berkembang dari dia lahir, dari dia bayi, tapi prefrontal cortexnya belum berkembang, belum menjalankan fungsinya secara maksimal, sehingga apa? Di-hijack lah perilakunya, dikuasai oleh si amigdala. Itu kenapa kok terjadi anak tantrum. Nah, ini bisa dilatih nih amigdala, sesuai dengan usia perkembangan anak dan juga dengan perlakuan dari lingkungan, sehingga si prefrontal cortex ini dia bisa menekan perilaku emosi yang keluar yang secara berlebihan, atau kita sering sebut tantrum ya. Itu karena perkembangan otak. Makanya ya ada yang bilang wajar ya terjadi pada anak itu. Iya wajar, tetapi ini bisa diantisipasi. Karena gangguan sensori, anak yang tidak bisa mengontrol gerakan, mengontrol gerak. Kan ada tuh anak yang sering dia belum bisa mengontrol suara yang keluar, dia belum bisa mengontrol gerakan-gerakan dia. Jadi dia punya masalah punya gangguan sensori, karena kurangnya stimulasi sensori ketika dia masih kecil gitu. Jadi sebetulnya anak usia
usia dini, usia 2 tahun, dia itu bermain sensori, jalan tanpa sendal, terus bermain pasir ya, terus apa namanya, pokoknya inilah sensor yang ada di tubuhnya itu terstimulasi, main di alam terbuka dan sebagainya, kayak permainan-permainan zaman kita zaman kecil dulu lah. Itu banyak sekali permainan sensori yang tidak dialami oleh anak-anak kita sekarang. Nah, ini juga bisa menjadi sebab anak mengalami perilaku tantrum. Jadi lebih jauh lagi kalau kita berbicara ini satu materi sendiri, tapi paling tidak ayah bunda tahu ya bahwa dua hal ini menjadi penyebab terjadinya perilaku tantrum. Nah, kemudian frustasi karena keinginannya tidak terpenuhi, jelas. Dia frustasi karena keinginannya nggak terpenuhi. Kalau orang dewasa, misalnya kita tuh kepingin sesuatu gitu deh, aku mau beli tas, misalnya beli tas di online gitu kan, kita udah kumpulin uangnya, begitu uangnya ngumpul ternyata tasnya udah nggak ada, udah habis gitu. Kita sebenarnya frustasi, kita sebenarnya kecewa, cuman prefrontal cortex kita sudah memerintahkan perilaku kita untuk terlihat biasa-biasa saja gitu ya. Kalau anak-anak kan belum, jadi dia frustasi karena keinginannya nggak terpenuhi. Dia pengen pulang, orang tuanya masih jalan-jalan. Dia pengen makan, orang tuanya nggak ngerti gitu kan. Jadi dia frustasi karena yang dia inginkan itu nggak terpenuhi. Dia pengen sesuatu, ngamuk gitu ya, karena nggak terpenuhi gitu. Nah, ingin mendapat dengan perhatian dengan segera. Biasanya ini terjadi pada kakak, anak usia prasekolah yang dia punya adik. Jadi ada istilahnya sibling rivalry ya. Jadi dia pengen mendapatkan perhatian dari orang tuanya dengan cara tantrum. Kenapa? Kalau aku biasa-biasa saja, kalau aku protes dengan cara biasa-biasa saja, ibuku nggak serta-merta nggak langsung datengin aku, ayahku juga nggak langsung datengin aku, biasa-biasa aja. Tapi kalau aku ngamuk, kalau aku banting-banting dan sebagainya, mereka langsung fokus ke aku gitu. Jadi itu salah satu tujuannya. Jadi anak-anak kita tuh cerdas ya, mereka tuh sudah bisa memanipulasi situasi. Hasil belajar karena pernah berhasil. Bunda, aku mau jajan es krim. Jangan makan es krim dulu, kamu kan masih belum saatnya makan es krim. Es krim itu nanti dimakannya ahad gitu. Enggak mau, aku mau sekarang. Terus dibeliin. Dia belajar, oh ternyata gampang banget bikin ibuku nurutin mauku. Tinggal aku nangis aja, tinggal aku teriak-teriak aja di depan umum. Bundaku pasti malu, ayahku pasti malu, pasti aku dibelikan. Jadi hasil belajar karena dia pernah berhasil ketika menunjukkan perilakunya dan dituruti. Makanya ya bunda ya, anak-anak kita tuh Masya Allah cerdas banget. Ketidakmampuan anak mengungkapkan perasaannya karena kemampuan berkomunikasi dia yang belum memadai. Dia kepingin menginginkan sesuatu, tetapi nggak ngerti cara bicaranya gimana, membahasakannya kayak gimana dia nggak ngerti gitu. Jadi orang tua, kamu maunya apa? Bunda nggak ngerti, bundanya tambah marah. Gimana bunda nggak ngerti gitu, dia tambah semakin berapi-api ya. Nah kemudian tidak terpenuhi kebutuhan afeksi, kebutuhan kasih sayang, kurang sentuhan, kurang merasa dicintai, jadi kering. Jadi anak-anak yang kering kasih sayang, jarang orang tuanya, dia cenderung menunjukkan perilaku tantrum yang berlebihan seperti itu. Anak yang lelah, lapar atau dalam keadaan sakit, misalnya lagi diajak pergi ke mall gitu ya. Saya sering sekali melihat orang tua geret-geret anak di mall ketika belanja, entah beli baju, entah beli apa gitu ya. Anaknya ngamuk, orang tuanya juga marah. Kamu apaan sih, kok nggak sabar banget? Sabar kenapa? Yang saya lihat adalah itu bukan tempat anak-anak, itu tempat orang tua. Jadi saya pikir kalau anak-anak ngamuk di mall yang nungguin orang tuanya belanja, itu bukan hal yang, ini bukan tantrum
bukan hal yang salah pada anak. Wajar, karena ini bukan menyenangkan bagi dia. Dia akan tenang kalau dia diajak di playground, bermain, mau berjam-jam, dia akan betah. Orang tuanya yang nggak betah. Dan, nah seperti itu. Jadi dia merasa capek, atau dalam kondisi nggak nyaman dan kita proaktif, kita nggak responsif dengan apa yang dia lakukan. Nah, karena pola asuh semua ini ya sebenarnya pola asuh yang tadi ya, karena pola asuh dari orang tua yang keliru dan orang tua yang nggak konsisten. Yang nggak konsisten di sini adalah antara ayah dan ibu kita tua, karena yang namanya itu kan parenting itu adalah kepengasuhan. Tokoh utamanya adalah orang tua. Orang tua di sini adalah ayah dan bunda. Jadi bukan hanya ibu saja yang punya wewenang dan sebagainya, bukan hanya ayah saja, tapi keduanya ini harus punya visi dan misi yang tepat. Gitu ya. Jangan sampai ibu bilang no, ayah bilang yes, atau sebaliknya. Anak akan kebingungan dan ini akan menjadi celah bagi dia untuk dia melakukan perilaku tantrum. Gitu, ya. Nah, modeling. Nah, modeling ini meniru. Entah siapa yang dia tiru, bisa kakaknya atau bisa juga orang tuanya. Ngelihat ibunya ngambek sama ayahnya, dia ngeliat ayahnya ngambek sama ibunya, ngeliat kakaknya ngambek dan sebagainya, dia belajar dari situ. Apalagi salah satu ciri anak usia prasekolah adalah meniru, memodel siapapun yang ada di sekitar dia. Jadi ketika anak tantrum, coba cek. Kalau marah sama abinya juga begitu, ngambek sama ayah juga begitu. Jadi dia meniru, gitu ya. Bisa nggak sih orang dewasa tantrum? Ada pertanyaan, bisa nggak sih orang dewasa yang sudah punya anak tantrum? Bisa, cuman tantrumnya orang dewasa itu nggak seperti anak-anak gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin ada juga saking mungkin orang tua, terutama ibu nih capek, gedruk-gedruk sendiri dan sebagai anak melihat akan menjadi model, menjadi contoh bagi anak untuk melakukan perilaku yang sama. Nah, sekarang kita akan bahas ketika apa nih yang harus kita lakukan nih ayah bunda ya. Bentar. Tetap tenang. Tetap tenang. Karena tadi di awal saya katakan hati-hati karena emosi itu menular. Ketika kita ngelihat anak marah, biasanya kita jadi juga kepingin marah. Dan ini masalah nggak selesai. Nah, kalau tantrumnya terjadi di rumah, kita punya banyak cara. Mau kita cuekin di rumah, mau kita apa-apain di rumah, nggak ada yang melihat. Tetapi kalau tantrumnya itu di tempat umum, nah gitu. Lebih banyak kok diturutin gitu kan. Yang pertama adalah tetap tenang dulu, ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. 3 kali aja. Bismillah. Kita percaya bahwa sebenarnya kita itu adalah anak-anak baik. Ya. Fitrah. Kalau dia melakukan hal buruk, pasti dari proses belajar. Bisa jadi juga karena pola asuh. Gitu ya. Jadi tetap pikiran kita ini harus menggesti diri kita. Anakku anak baik, anakku anak baik, anakku anak baik, anakku anak baik. Tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kalau ditanya Bu Mahalia anaknya pernah tantrum, pernah banget. Anak saya yang usianya sekarang 21 tahun dulu itu kalau diajak ke pasar itu ya tantrum. Saya belum punya banyak ilmu meskipun saya lulusan psikologi. Saya belum punya banyak ilmu ketika itu. Karena ilmunya hanya teori ya. Tapi alhamdulillah semakin kesini saya belajar, oh ternyata dengan kalau cara A keliru nggak bisa cara B kurang tepat, cara C. Jadi kita jangan mati gaya hanya dengan satu cara, ya. Saya juga ngalamin dan saya jatuh bangun juga. Sebentar ya Bunda. Oh, nggak bisa ya. Ini kok nggak bisa Mas? Bisa. Oh udah. Kenapa kok ini ya lemot ya?
ya Bunda ya. Mulai. Nah, yang kedua, kita harus ingat bahwa semua peristiwa yang kita hadapi adalah netral. Kita bisa memilih respon yang memberdayakan. Kan semua yang ada di depan kita tuh netral. Ada orang bicara kasar ke kita, ada anak perilakunya nggak seperti yang kita harapkan. Itu semua netral. Nah, kita tinggal pilih kita mau ngerespon kayak gimana, gitu ya. Jadi seperti itu. Responnya kita mau reaktif. Kalau reaktif itu langsung kita marah-marah, atau lebih ke responsif. Responsif itu melihat kebutuhannya. Kenapa ya dia tantrum? Oh, dia kayaknya lapar. Oh, lupa tadi belum makan. Oh, anak ini sebenarnya bosen diajak belanja bulan. Oh, bosen diajak bundanya milih-milih milih-milih sepatu. Dia bosen karena cuma suruh ngikutin aja kemana si bunda melangkah gitu. Ini kok agak melek. Saya izin keluar dulu ya. Ini gimana? Ya, saya izin keluar dulu, ayah bunda nge-lag, nanti saya masuk lagi supaya nanti